Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Periadi Siswanto, selaku Ketua Kelompok 1 atau kuliah Sosiolinguistik. Dan di sini saya akan menyebutkan daftar anggota kelompok saya. Yang pertama, Intan Ibrusi Rubisalam. Yang kedua, Pramestio Udi Majendra. Yang ketiga, Aufa Sabrina Yugasiwi. Yang keempat, Nihayatul Karimah. Yang kelima, Musarofah. Yang keenam, Khalifah Amalia. Dan yang ketujuh, Novalia Khairunisa. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Jawa dialek Blora yang dituturkan di sebagian besar wilayah Kabupaten Blora. Memiliki ciri khas penggunaan akhiran leh digunakan di akhir kalimat. Keunikan bahasa Jawa dialek Blora membuatnya menjadi ciri khas bertutur masyarakat Kota Sate. Penggunaan akhiran leh merupakan salah satu contoh dari bahasa Jawa dialek Blora dan dapat dicontohkan sebagai berikut. Iki piye lah, ya artinya ini bagaimana sih? Selain akhiran lah, bahasa Jawa dialek Blora memiliki beragam kosakata yang berbeda dengan dialek Surakarta maupun Yogyakarta. Berikut diantaranya. Engko yang artinya nanti, oga yang artinya tidak, lesu yang artinya lapar, anyep yang artinya dingin, dan genjong yang artinya angkat. Ciri lain dari bahasa Jawa dialek Blora adalah melafalkan akhiran o menjadi oh. Misalkan kata ngunduh dilafalkan ngunduh yang artinya menuai. Kata 10 dilafalkan 10 yang artinya 10. Dan kata butuh dilafalkan butoh yang artinya butuh. Dalam bahasa Jawa dialek Blora, suku kata terakhir ih dilafalkan menjadi eh. Misalkan kata mulih dilafalkan menjadi muleh yang artinya pulang. Kata sugih dilafalkan menjadi sugeh yang artinya kaya. Kata getih dilafalkan menjadi geteh yang artinya darah. Akhiran-mu yang menunjukkan kepemilikan atau empunya diganti menjadi akhiran em atau em. Misalkan kata bapakmu diganti menjadi bapakmu. Kata omahmu diganti menjadi omahem yang artinya rumahmu. Dan kata wedusmu diganti menjadi wedusem yang artinya kambingmu. Sekian penjelasan mengenai bahasa Jawa dialek Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ibrosi Rubisalam, NPM 19410089. Saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan pun tentunya bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri merupakan bahasa satu namun beragam. Berbeda kota, maka berbeda pula bahasa Jawa yang digunakan. Seperti bahasa Jawa di Surabaya berbeda dengan bahasa Jawa di Semarang. Bahasa Jawa di Semarang memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama yaitu, warga Semarang biasanya menggunakan kata i atau o di akhir kalimat sebagai penegas. Contohnya, honopoi yang artinya ada apa. Lalu ada ora o yang artinya enggak kok. Kemudian yang kedua yaitu lur. Lur adalah sebuah kata panggilan. Lur sendiri diambil dari kata sedulur yang berarti saudara. Contohnya, wes sarapan apa durung lur? Yang berarti, udah sarapan apa belum kamu? Selanjutnya, warga Semarang juga menggunakan kata heeh, heem menggantikan kata iyo untuk mengiyakan sesuatu. Contohnya, heem bener kuwi yang artinya iya bener yang itu. Heeh sing wingi kae yang berarti iya yang kemarin itu.
Lalu, heeh, kok reti toh, yang artinya, iya kok tahu sih. Lalu, untuk menyebutkan kata dia, di Semarang menggunakan DE atau deknen. Contohnya, DE wae durung teko, yang artinya dia aja belum datang. Lalu ada deknen ki ngapusinan, yang berarti dia itu pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prameswati Majendra. NPM saya 19410116. Asal daerah saya yaitu Semarang. Ciri bahasa yang digunakan di Semarang itu adalah terdapatnya imbuhan di setiap kalimat. Nah, pengguna tersebut biasanya dari kalangan remaja. Nah, contoh penggunaannya itu katanya itu ada da, maaf, des, terus i. Nah, yang kata da sama des itu biasanya digunakan untuk kalimat interjeksi. Nah, misalnya, wah, da, motormu anyar toh, gitu. Terus untuk penggunaan i itu tuh biasanya sebagai imbuhan saja. Misalnya, kamu lupa untuk membawa barang, semisal HP gitu kan. Nah, itu tuh kalimatnya seperti ini, ih aku lali nggawa HP ku gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Sabrina Yogasili. Asal saya dari Kendal. Varian bahasa unik khas Kendal. Kendal, kota kecil yang berada di barat kota Semarang ini merupakan tempat asalku. Masyarakat Kendal masih memakai bahasa Jawa yang kental, mulai dari yang sedikit kasar di daerah Pantura hingga yang halus di daerah pegunungan. Dialek yang paling menonjol dari kota kecil ini antara lain meni dan neni, yang menunjukkan arti sekali. Ra dan si yang berfungsi sebagai imbuhan di belakang kalimat penggunaan kata ra. Dengan intonasi yang khas, iora yang artinya iya. Ra dan si di sini hanya sebagai penekanan atau lebih memperjelas kata depannya. Kemudian ada porah yang artinya biarin. Contohnya ketika diterapkan dalam sebuah kalimat. Panas meni yang artinya panas sekali atau sangat panas. Yang kedua, ra dan si, contohnya yo ora ngerti ra, yang artinya ya tidak tahu. Yang ketiga, porah, yaitu porah pak piye, yang artinya terserah mau apa. Sementara daerah tengah dan barat memakai bianget, puol, dan eram. Itu saja varian bahasa unik khas Kendal di tempat saya tinggal. Di sini saya akan menjelaskan bahasa dari asal saya, yaitu daerah Pati. Tiap kata yang berarti milikmu akan berakhiran yang berarti punyamu. Contohnya adalah motor ini gonem, yang berarti motor ini milikmu. Selain itu, kalimat yang tidak asing kita dengar yaitu kalimat gagego, yang berarti ayo. Kemudian kalimat pieleh dalam bahasa Indonesia berarti gimana sih? Namun penggunaan bahasa pieleh bukan hanya orang Pati, melainkan daerah sekitar Pati juga menggunakan kata pieleh. Dan yang terakhir adalah kata bloko, yang berarti saja. Contohnya adalah kue mek mangan iki bloko, artinya kamu hanya makan ini saja. Namun bahasa Pati cirinya bukan hanya 4 itu saja. Jika kita ingin tahu, ciri bahasa Pati sangatlah banyak untuk kita temui. Saya anggota kelompok 1, asal daerah saya, Kabupaten Kendal, Kecamatan Boja. Di daerah saya banyak sekali ciri khas bahasa yang digunakan masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, orang Kendal menambahkan kata ra pada akhir kalimat untuk memberi penekanan. Contohnya, iora artinya iya kan, atau labira artinya ya bagaimana. Untuk menanyakan sangat atau paling, biasanya orang Kendal berucap meni atau neni. Contohnya, apik meni, apik neni artinya bagus sekali. Kemudian kata kebek-bek artinya penuh sekali, atau gedidi artinya besar sekali. Kalau Kecamatan Boja daerah saya tinggal, biasanya warga mengulang suku kata terakhir pada saat menanya sangat atau paling. Sementara untuk daerah tengah atau barat, biasanya mereka memaknainya dengan banget, wapik, muantep, seperti itu intonasinya. Kemudian adanya awalan kata pak, penambahan kata pak artinya pak makan, pak ngombe, seperti itu. Kemudian adanya akhiran atau o pada suatu kalimat. Contohnya iya o, iya rao, iya porao, seperti itu. Kata-kata lain yang menurut saya khas di Kendal antara lain ranggalbo artinya tidak ngeh, tidak sadar, atau tidak melihat. Kemudian kaiki, kata ora kaiki artinya tidak sama sekali. Kemudian kertek artinya jembatan dengan pengelafalan aspirasi yang sangat tebal pada suku kedua. Kemudian porah artinya terserah. Kemudian tanduk artinya nambah makan. Contohnya mangane nambah pora, seperti itu, artinya makannya tambah tidak. Kemudian ibune aku artinya ibuku. Contohnya ibune aku lagi lunga ning pasar, artinya ibuku lagi pergi ke pasar. Kemudian apik meni, apik neni artinya bagus sekali. Kemudian porah ben wae, luweh artinya biarin saja. Kemudian randelok artinya tidak melihat. Janganan artinya pecel. Kluban artinya urap. Kempropo, mangkel adalah perkataan yang bikin panas dan bikin jengkel di hati, yang menimbulkan seorang untuk marah, artinya kempropo atau mangkel. Kemudian dlodrok, dablek artinya tidak punya budi pekerti atau tidak punya sopan santun. Adine aku artinya adinya aku. Ne artinya nya. Kemudian delok, deleng, namatke artinya melihat. Kendelmen artinya berani sekali. Contohnya cah kae kendelmen artinya anak tersebut berani sekali. Kemudian cerokal, ngeyel itu artinya suka membantah jika dinasehati. Lawuh artinya lauk untuk makan. Kemudian iwak, iwak biasanya digunakan untuk semua jenis daging. Itu seperti iwak pitik atau iwak laut, artinya daging ayam atau ikan laut. Ratan artinya dalan atau jalan raya. Jagan, gerdu artinya pos ronda. Kemudian langgar artinya musola. Padu artinya tukaran, adu mulut, adu pendapat, seperti itu disebut juga padu. Kemudian Honda, Honda biasanya di sepeda motor itu di daerah saya disebut Honda. Kemudian wedang artinya minuman, entah itu minuman panas atau dingin. Kalau di daerah saya disebut dengan wedang, seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kholifa Amalia, asal daerah Kabupaten Kendal. Di sini saya akan menyebutkan 3 ciri bahasa yang sering dipakai oleh orang Kendal. Yang pertama adalah bahasa meni, yang kedua adalah bahasa piesi, dan yang ketiga adalah bahasa opogo. Sekian, terima kasih. Nama saya Novalia Hirunisa. Saya berasal dari Kendal. Di Kendal sendiri mempunyai beberapa ciri khas bahasa. Contohnya, orang Kendal suka menambahkan kata ra di akhir kalimat, seperti apik ra artinya bagus kan, atau iora artinya iya kan.
Untuk menyatakan sangat atau paling akan berucap meni atau neni. Misalnya, apik meni atau apik neni, yang artinya bagus sekali. Contoh lainnya yaitu kebek-bek dalam artian banyak sekali, dan gedidi artinya besar sekali. Terima kasih.